Telak, Jokowi pamer kekuatan, tunjukkan siapa bos besar, lawan pun tersengat kelojotan. Ditulis oleh Nina Nur di seaworld.com. Seperti yang sudah saya tulis sebelumnya, sosok Jokowi memang epik, kurus, sederhana, deso, tetapi tidak pernah terhempas oleh angin badai yang sengaja ditiupkan ke arahnya. Para lawan politiknya mungkin sama gemesnya dengan kita-kita yang juga permata karena melihat Jokowi tidak pernah membalas semua fitnah, hujatan, dan hinaan yang dilemparkan ke arahnya. Akhirnya para lawan politik Jokowi sering terlihat kalap dalam serangan. Mereka jadi terlihat aneh dan lucu sih sebenarnya. Kepedulian saya lebih kepada para warga masyarakat yang sering terbawa oleh tingkah pola para politisi, hingga akhirnya kebablasan sendiri. Warga biasa dengan wawasan pas-pasan dan bekal nekat tanpa mikir, tapi tetap memperjuangkan sesuatu hasil komporan para politisi lawan Jokowi. Contohnya, istri tentara dengan kebodohan memposting hinaan terhadap Presiden RI di media sosialnya. Oke, kita perlu beberapa serangan terhadap Jokowi dalam beberapa waktu ini. Diharapkan dari paksaan untuk melakukan kuncian terkait melakukan wabah corona. Lalu dibilang gagap lah, sementara warga yang menyebut Jokowi gagap juga belum tentu selalu memakai topeng dan jaga sesuai protokol kesehatan kan. Ntar kalau situ sakit kena corona, yang merawat ya pemerintah Jokowi juga gratis. Lalu ada Anies sang gubernur, ahlinya Kompers. Dalam urusan pohon di Monas, kesalahan Formula E dan banjir, dia banyak diam. Pas ada wabah corona, malah konversi hampir setiap saat. Ditambahkan dengan pengakuannya ke media asing seakan jadi pejabat terselimi oleh pemerintah pusat. Sementara bikin para calon penumpang menumpuk begitu rentan sehingga pandemi corona kan dia, bukan pemerintah pusat. Sementara di tempat lain ada JK, dari memaksakan untuk kuncian hingga menolak jangan bergantung dari Cina, sampai membahas panjang pertanyaan Jokowi soal berdamai dengan corona. Pura-pura nggak paham apa yang disetujui Jokowi. Padahal WHO menyetujui mengeluarkan yang sama terus. Kita paham lah apa yang dimaksud kan nyeleneh JK itu kan. Oke, apalagi para buser ikan tagar Jokowi King of Prank setelah dinaikannya iuran BPJS. Gaungnya cuma seiprit dan sekarang pun orang sudah mulai lupa apa kan iuran BPJS. Tinggal turun kelas bisa diurus. Disusul dengan soal prank lagi. Gegara yang ikut lelang motor salah paham atau pingin gegayaannya aja yang bernama Emnu dari Jambi pun langsung terkenal se-Indonesia. Padahal simpel kan lelang. Gak ada duitnya ya barangnya jatuh ke orang lain yang bisa bayar. Duitnya buat amal loh bagi para lawan politik Jokowi. Soal sepele ini pun diselesaikan habis-habisan dengan bantuan para buser. Selanjutnya soal ditangkapnya kembali Bahar Smith, jadi gorengan baru para lawan Jokowi. Ya pakai narasi kriminalisasi ulama lah, rezim musuh Islam lah, sampai ke masalah PKI. Lalu di ujung mata dan hidung itu ada ancaman virus COVID-19 yang mematikan. Kok ya ngurusin hari lahir PKI? Ini sudah saya tulis sebelumnya. Banget asli konyol. Sudah banyak sekali serangan para kampret kadrun barisan sakit hati ini. Kalau bisa disemprotkan disinfektan super kuat buat bersihin otak dan kecerdasan, saya akan dukung. Tapi dibuang, hati dan otak yang kotor malah dipelihara. Sementara mereka beragama Islam dan berpuasa di bulan Ramadan. Sementara yang tidak perlu saya sebutkan, perlu ya. Nah, Presiden Jokowi dengan adab dan adat khas Jawa yang halus itu bukan orang yang akan menyerang secara frontal. Itu yang kedua. Yang pertama adalah Presiden Jokowi yang lengkap dengan pertimbangan yang sangat bijak dan sepenuhnya mendukung rakyat. Hanya dia yang tahu jika di pemerintahan elit dan mengizinkan perang terbuka. Gontok-gontokan maka rakyat bisa jadi korban. Sementara prioritas utama kita sekarang sedang berperang melawan COVID-19. Jadilah Presiden Jokowi membalas para lawan politiknya secara simbolik.
Gak perlu pakai ribut-ribut atau mencuitkan umpan balik ke mereka. Cukup tampil di depan umum yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kemarin dengan agenda mengecek persiapan new normal di Jakarta dan Bekasi. Pertama, Presiden Jokowi membawa Panglima TNI dan Kapolri, dua orang paling tinggi di dalam jajaran militer dan kepolisian. Bahkan ditambahkan dengan pernyataan bahwa Presiden Jokowi mengerahkan aparat TNI Polri dalam rangka mendisiplinkan masyarakat. Tujuannya untuk menggantikan penyebaran wabah corona. Jokowi ubah itu menjadi kurus, ini punya kekuatan besar di militer ini. Gak main-main. TNI dan Polri pun pamer tentang mereka sangat solid mendukung Jokowi. Ini semacam unjuk kekuatannya, gertakan yang nyata terhadap para lawan politiknya. Tiba-tiba Pak Jokowi mirip kok Thanos ya. Sekali lagi hello pada gue bikin ampiar. Ini khayalan saya ya, bukan kutipan. Hehehe. Kedua, ada Anies juga di sana. Apa selanjutnya? Anies hampir tidak pernah keluar dari balik kota kan? Jokowi lah yang memajang dia di sana. Jokowi bisa keluar. Jokowi juga bisa menyuruh Anies. Ini juga unjuk kekuatan. Menunjukkan siapa bos, siapa bawahan. Paham kan? Jokowi bisa saja memecat Anies, namun dia tahu pasti tindakan itu akan dapat digunakan oleh para lawan politiknya untuk menggerakkan massa. Ujung-ujungnya anarkis dan rakyat lagi yang jadi korban. Begitu sialnya Jokowi sama rakyat. Namun secara simbolik, Jokowi kemarin sudah menunjukkan siapa bos sebenarnya. Rasanya kayak tersengat lebay ya. Sekian dulu dari Kura-Kura.